ada 5 bentuk wajah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim terkait wajah para pendosa, ahli maksiat, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, atau orang-orang kafir yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wajah yang berbentuk muram dan ketakutan, hina, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah, dan wajah mereka terlihat hina, tertunduk, muram, 'amilatun nasibah, mereka bekerja keras lagi kesulitan dan kepayahan. Wajah mereka tertunduk hina, muram dan sedih karena ia melihat bahwasanya amalan, catatan amalnya di akhirat sesuai dengan apa yang telah ia lakukan di dunia. Selama hidupnya ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di hari kiamat muncullah kesedihan ketika buku itu diserahkan kepadanya, catatan amalnya diserahkan kepadanya, maka ia berwajah muram dan tertunduk hina. Muncullah penyesalan yang sangat mendalam. Kemudian di antara bentuk wajah yang kedua di hari kiamat, wajah para pendosa adalah wajah dengan mata terbelalak. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menunda mereka hingga sampai saat mata mereka terbelalak, yaitu di hari kiamat. Mata mereka terbelalak karena mereka menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri, tentang dahsyatnya azab yang akan menimpa mereka, di mana azab ini diperuntukkan oleh orang-orang yang semasa hidupnya mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Mereka mendustakan Rasulullah, mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermaksiat di kehidupannya. Fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dari arah yang tidak mereka duga-duga. Fa'adzaqahumullahu al-khizyya fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan Allah juga timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih di dunia dan azab yang lebih pedih di akhirat, dan seandainya mereka mengetahui hal itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk wajah yang ketiga adalah wajah yang dipenuhi dengan debu dan wajah yang gelap atau wajah yang hitam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Dan di antara mereka banyak yang wajahnya dipenuhi dengan debu, tarhaquha qatarah, dan juga dililiti dan diselimuti dengan kegelapan atau hitam legam. Wajah yang diselimuti dengan debu. Para ulama menafsirkan tentang ayat ini dari hadis di mana umat manusia di padang mahsyar, jarak antara dirinya dengan matahari hanya berjarak 1 mil saja. Maka kondisi manusia ketika itu mengeluarkan keringat sesuai dengan amalan perbuatannya di dunia. Ada yang keringatnya sampai ke sebatas mata kaki, ada yang sampai ke lututnya, ke pinggangnya, bahkan ada sampai wajahnya dan tenggelam oleh keringatnya. Maka karena air yang banyak menumpuk di wajahnya dan debu juga menempel di wajahnya, ini diantara salah satu tafsir dari ulama. Kemudian tarhaquha qatarah, wajah yang diselimuti kegelapan atau hitam. Sebagian dari mereka ada yang hitam wajahnya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah mereka ada yang putih dan juga ada yang hitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Adapun yang wajahnya hitam, mereka adalah orang yang kufur setelah keimanannya. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Maka mereka, Allah katakan, rasakanlah adab yang telah mereka dustakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wajah yang digunakan untuk berjalan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusyarun nasu ala wujuhihim," manusia ditumpukkan di atas mukanya. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa yamshuna ala wujuhihim?" Bagaimana mereka bisa berjalan dengan wajahnya? Hal ini tentu normal. Karena secara logika manusia berjalan di dunia ini menggunakan kedua kakinya. Maka di akhir kelak akan ada segolongan orang yang berjalan menggunakan wajahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala alladzi amsyahum ala arjulihim qadirun ala an yumsyihum ala wujuhihim. Allah Subhanahu wa taala mampu membuat manusia berjalan menggunakan kakinya, tentu saja juga mampu membuat manusia berjalan menggunakan wajahnya. Mereka adalah orang-orang yang sombong semasa hidupnya. Berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, tidak mau sujud, tidak mau tunduk, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah memberikan tanbih dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar dzarrah dari kesombongan, namun ia sombong. Karena kesombongan yang ia lakukan adalah ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas, menerima kebaikan ketika disampaikan kepadanya untuk melakukan ibadah, ketika disampaikan kepadanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi seorang mukmin adalah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tuliskan, perintahkan. Ditegaskan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Namun ia sombong, dia congkak, dia tidak mau bersujud, tidak mau menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka afama yamshi mukiban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan ke siratul mustaqim, orang yang berjalan dengan wajahnya yang kita tidak bisa bayangkan mereka berjalan seperti apa? Apakah sama mereka berjalan dengan wajah dan orang-orang yang berjalan normal dengan kakinya? Tentu saja tidak sama. Dan Allah Subhanahu wa taala hinakan akibat dari perbuatannya dengan berjalan menuju siratal mustaqim dengan menggunakan wajahnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kelima, wajah yang dilempari dengan api neraka. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Allah katakan wajah mereka dilempari dengan api neraka wa hum fiha kalihun, dan kondisi wajahnya seperti menyengir. Semasa hidupnya ia gunakan waktunya hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang paling terdepan untuk tidak mau menundukkan, untuk tidak mau menyembah, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari kiamat wajahlah yang pertama kali dilempari oleh api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala.